Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zubaidah, calon guru penggerak angkatan 6. Saya mengajar di SD Negeri Simu, Kabupaten Sumbawa. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Bersama orang-orang hebat yang telah membimbing saya, yaitu Bapak Aswin Anwar Abdul Qadir sebagai fasilitator dan Ibu Laila Rahmawati sebagai pengajar praktik. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat juga diartikan sebagai usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus konsisten untuk merespon. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dengan cara yang pertama menetapkan tujuan pembelajaran, yang kedua menganalisis kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek. Yang pertama kesiapan belajarnya, yang kedua minat murid, dan yang ketiga profil belajar murid. Selanjutnya yaitu menganalisis penerapan 3 strategi berdiferensiasi. Yang pertama, berdiferensiasi konten, yang kedua, diferensiasi proses, dan yang ketiga, diferensiasi produk. Langkah selanjutnya yaitu menyusun RPP atau modul ajar yang berdiferensiasi, dan yang terakhir yaitu pelaksanaan pembelajaran yang berdiferensiasi. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Yang guru dapat lakukan yaitu guru dapat menganalisa kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek, yaitu yang pertama kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid adalah kapasitas murid untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Kesiapan belajar murid ini seperti kita mengatur equalizer, yaitu ada yang bersifat mendasar dan ada juga yang transformatif, ada yang bersifat konkret dan ada juga yang bersifat abstrak, ada yang bersifat sederhana dan kompleks, terstruktur dan terbuka, ada juga yang masih tergantung tetapi ada juga yang masih mandiri, dan ada juga yang lambat dan ada juga yang cepat. Selanjutnya yaitu minat murid. Alasan mengapa kita harus mengetahui minat murid yaitu agar yang pertama, membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. Yang kedua, mendemonstrasikan keterhubungan antara semua pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Kebutuhan belajar murid yang ketiga yaitu profil belajar murid. Ada beberapa yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, lingkungan belajarnya seperti suhu ruang, cahaya, tingkat kebisingan. Yang kedua, pengaruh budaya. Yang ketiga, gaya belajar murid seperti auditori, visual, dan kinestetik. Selanjutnya yaitu kecerdasan majemuk yang terdiri dari interpersonal, intrapersonal, verbal linguistik, dan logik matematika. Guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi dengan tepat. Yang pertama, diferensiasi konten. Di sini guru bisa memvariasikan sumber bahan ajar seperti teks, video, poster, rekaman, dan presentasi PowerPoint. Selanjutnya yaitu diferensiasi proses. Pada proses pembelajaran, guru dapat memvariasikan metode pembelajaran seperti flipped classroom, discovery learning, project based learning, problem based learning, dan hybrid learning.
dan juga dapat memvariasikan model pembelajaran. Yang pertama, diskusi, ceramah, dan role playing. Selanjutnya yaitu diferensiasi produk. Pada diferensiasi produk, guru bisa memodifikasi tagihan produk yang sesuai dengan minat murid yang terdiri dari infografis, video, laporan tulis, presentasi, dan vlog. Bagaimana saya melihat kaitan antara materi modul ini dengan modul sebelumnya? Sampai dengan saat ini saya telah mempelajari 5 modul. Yang pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1, nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2, visi guru penggerak pada modul 1.3, budaya positif pada modul 1.4, dan pembelajaran berdiferensiasi pada modul 2.1. Antara modul 1 dengan modul lainnya saling berkaitan untuk pembentukan karakter profil pelajar Pancasila. Kaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara telah menyampaikan bahwa maksud dari pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Setiap murid yang duduk di kelas adalah individu yang unik dan hal ini seharusnya menjadi dasar dari praktik-praktik pembelajaran yang kita lakukan di kelas, serta menjadi kerangka acuan saat mengevaluasi praktik-praktik pembelajaran kita. Dengan meyakini bahwa setiap anak adalah unik, maka sebagai pendidik tugas kita adalah melayani murid-murid dengan segala keberagaman tersebut, serta menyediakan lingkungan dan pengalaman belajar terbaik bagi mereka. Salah satunya adalah dengan menyelenggarakan pembelajaran berdiferensiasi. Kaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2 yaitu seorang guru penggerak yang telah memiliki nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, dan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, serta menggerakkan komunitas praktisi. Akan mampu merancang pembelajaran berdiferensiasi yang dapat menjawab semua kebutuhan pelajar murid. Merancang pembelajaran berdiferensiasi tidak lantas merancang 20 desain pembelajaran untuk 20 siswa, tetapi pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar murid tersebut. Kaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan visi guru penggerak pada modul 1.3. Dalam menyusun visi guru penggerak, guru dapat menggunakan tahapan bagja untuk mewujudkan visi yang berpihak pada murid. Dengan visi yang berpihak pada murid, pastilah akan terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu sebuah pembelajaran yang mampu menjawab kebutuhan yang berbeda-beda pada murid, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya yaitu kaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan budaya positif pada modul 1.4. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah dan di kelas akan membantu terwujudnya budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Suasana di sekolah dan di kelas akan membantu murid untuk merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru,
dan teman di kelasnya, sehingga murid merasa dirinya menjadi bagian dari kelas dan sekolahnya. Demikianlah pemaparan dari saya mengenai koneksi antar materi modul 2.1. Saya Subaidah, calon guru penggerak angkatan 6. Thank you for watching. Salam guru penggerak, salam dan bahagia.